Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habis Adi Prabowo, NPM 2108260064 dari blog Emergency Medicine. Izinkan saya di sini saya akan menjelaskan main saya yang berjudul keracunan makanan basi atau Bacillus cereus. Keracunan makanan akibat Bacillus cereus adalah suatu kondisi yang terjadi akibat mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi oleh bakteri Bacillus cereus dan toksinnya. Bacillus cereus adalah bakteri gram positif, berbentuk batang, aerob fakultatif, dan mampu membentuk spora yang dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, termasuk pemanasan saat memasak. Bakteri ini dapat menyebabkan dua jenis keracunan makanan, yaitu 1. Sindrom emetik, mual dan muntah, disebabkan oleh toksin cerulit yang bersifat tahan panas. Biasanya terjadi akibat konsumsi makanan yang telah basi atau disimpan pada suhu ruangan terlalu lama, terutama nasi, pasta, dan produk berbasis tepung. Gejala muncul dalam waktu 1-5 jam setelah konsumsi dan meliputi mual, muntah, dan serta kram perut. Yang kedua ada sindrom diare, disebabkan oleh enterotoksin yang diproduksi oleh Bacillus cereus di usus setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Biasanya terkait dengan konsumsi daging, sayuran, susu, dan saus yang sudah basi atau tidak disimpan dengan benar. Gejala muncul dalam waktu 6-15 jam setelah konsumsi dan meliputi diare berair, kram perut, serta nyeri perut keracunan. Ini umumnya bersifat self-limiting disease, sembuh sendiri dalam waktu kurang lebih 24 jam tanpa pengobatan khusus, tetapi pada kasus berat dapat memerlukan rehidrasi dan perawatan medis. Pencegahan dapat dilakukan dengan menyimpan makanan pada suhu yang tepat dan menghindari konsumsi makanan yang telah basi. Lalu lanjut ke etiologi keracunan makanan oleh Bacillus cereus. Keracunan makanan oleh Bacillus cereus disebabkan oleh toksin yang dihasilkan bakteri ini dalam makanan atau di saluran pencernaan manusia. Etiologi utama meliputi 1. Agen penyebabnya. Bacillus cereus adalah bakteri gram positif berbentuk batang, aerob fakultatif, dan mampu membentuk spora yang tahan terhadap panas serta kondisi lingkungan yang ekstrim. Spora ini dapat bertahan dalam makanan yang dimasak, lalu berkembang biak dan menghasilkan toksin jika makanan dibiarkan pada suhu ruangan terlalu lama. Faktor risiko dan sumber kontaminasi makanan berisiko tinggi, yaitu yang pertama ada sindrom emetik, nasi, pasta, mie, sereal, kentang, produk berbasis tepung yang berkarbohidrat tinggi. Lalu sindrom diare, daging, sayur, susu, sup, saus, dan makanan olahan lain. Penyimpanan makanan yang tidak tepat, terutama makanan yang dibiarkan pada suhu 4 derajat sampai 60 derajat, zona bahaya pertumbuhan bakteri. Kurangnya kebersihan dalam pengolahan makanan seperti kontaminasi silang dari tangan, alat makan, atau lingkungan yang tidak higienis. Pemanasan ulang makanan yang tidak cukup karena spora Bacillus cereus dapat bertahan meskipun makanan telah dipanaskan. Mekanisme patogeniknya yaitu Bacillus cereus menghasilkan dua jenis toksin utama. Yang pertama, toksin emetik cerulit tahan panas, menyerang lambung, dan menyebabkan mual serta muntah. Yang kedua yaitu ada toksin enterotoksin, yaitu tidak tahan panas, diproduksi dalam usus dan menyebabkan diare berair serta kram perut. Gejala keracunan makanan oleh Bacillus cereus. Gejala keracunan makanan akibat Bacillus cereus tergantung pada jenis toksin yang terlibat. Ada dua bentuk utama, yaitu tadi ada sindrom emetik, mual muntah, disebabkan oleh toksin emetik cerulit yang sudah terbentuk dalam makanan sebelum dikonsumsi. Gejala muncul 1-5 jam setelah konsumsi makanan yang telah terkontaminasi. Gejala utama mual, muntah parah, kram perut, kadang disertai lemas dan pusing. Lalu dia tidak menyebabkan demam karena ini bukan infeksi bakteri langsung, melainkan akibat toksin. Umumnya terjadi setelah mengkonsumsi nasi, mie, atau pasta yang basi dan dibiarkan pada suhu ruangan terlalu lama. Lalu yang kedua ada sindrom diare, disebabkan oleh enterotoksin yang diproduksi oleh Bacillus cereus di dalam usus setelah makanan terkontaminasi dikonsumsi. Gejala muncul 6-15 jam setelah konsumsi makanan yang terkontaminasi. Gejala utama yaitu ada diare berair, kram perut atau nyeri perut, lalu kadang disertai mual tapi jarang muntah. Biasanya terjadi setelah mengkonsumsi daging, sayuran, saus, sup, atau produk susu yang tidak disimpan dengan baik. Lalu selanjutnya ada kita ke tata laksana farmakologi keracunan makanan oleh Bacillus cereus.
Keracunan menekan api Bacillus cereus umumnya bersifat self-limited disease, yaitu sembuh sendiri dalam kurang lebih 24 jam. Tata laksana non-farmakologi berfokus pada mengatasi gejala dan mencegah komplikasi, terutama dehidrasi, yaitu yang pertama bisa direhidrasi atau kemudian pemulihan cairan. Prioritas utama adalah menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang akibat muntah atau diare, yaitu oral rehydration solution. Yang pertama ada bisa menggunakan campuran air garam dan gula untuk menggantikan elektrolit yang hilang. Jika tidak ada oralit, bisa diberikan air putih, kaldu bening, atau air kelapa sebagai alternatif. Selanjutnya ada hindari minuman berkafein, beralkohol, atau bersoda karena dapat memperburuk dehidrasi. Lalu yang selanjutnya ada bisa menggunakan infus menggunakan ringer laktat. Lalu yang kedua ada diet BRAT, yaitu banana, rice, apple juice, and toast. Lalu ada makanan yang mudah dicerna untuk mengurangi iritasi saluran cerna seperti ini diet BRAT itu ya. Jadi ada pisang, kaya kalium untuk menggantikan elektrolit, ada nasi, rice, karbohidrat sederhana yang mudah dicerna, apple sauce yaitu apple mengandung pektin yang membantu diare, lalu ada toast yaitu roti panggang, sumber energi yang lembut untuk lambung. Hindari makanan berlemak, pedas, berserat tinggi, dan produk susu karena bisa memperparah gejala. Lalu yang ketiga ada istirahat yang cukup. Biarkan tubuh beristirahat agar sistem imun dapat bekerja optimal dalam melawan infeksi. Hindari aktivitas berat agar tidak memperparah dehidrasi dan kelelahan. Lalu menjaga kebersihan dan higienitas, cuci tangan dengan sabun setelah muntah atau buang air besar untuk mencegah penyebaran bakteri. Bersihkan peralatan makan dan area dapur dan dengan disinfektan untuk menghindari kontaminasi lebih lanjut. Lalu ada tata laksana farmakologinya, bisa diberikan indeks atropin 3 kali 5 mg. Lalu jika kejang bisa diberikan diazepam. Penyebab dengan keracunan makanan Bacillus cereus disebabkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi toksin bakteri. Makanan yang berisiko tinggi, nasi, pasta, dan mie yang basi, yang kering, sering menyebabkan muntah, daging, sayur, dan susu yang tidak disimpan dengan baik sering menyebabkan diare. Lalu kita ke pencegahan utama. Jangan membiarkan makanan matang pada suhu ruangan lebih dari 2 jam. Simpan makanan di suhu di bawah 5 derajat Celcius, lemari es, atau panaskan di atas 60 derajat Celcius jika ini dikonsumsi kembali. Hindari pemanasan ulang berulang lagi, terutama pada nasi dan makanan berkarbohidrat lainnya. Lalu gejala dan tanda jika makanan terkontaminasi toksin emetik, gejala muntah dalam 1-5 jam. Jika makanan terkontaminasi enterotoksin, gejala diare 6-15 jam. Sebagian besar kasus ringan dan sembuh sendiri dalam 20 jam, tetapi waspadai tanda-tanda dehidrasi seperti urin sedikit atau tidak ada, mulut dan bibir sangat kering, pusing atau lemas ekstrim, mata cekung. Lalu cara mengatasi dari rumah, perbanyak minum cairan seperti air putih, oralit, atau air kelapa untuk mencegah dehidrasi. Konsumsi makanan ringan mudah dicerna atau bisa diet BRAT tadi. Lalu istirahat yang cukup untuk mempercepat pemulihan. Dan yang terakhir, hindari makanan berlemak, pedas, berserat tinggi, dan produk susu hingga membaik. Baik, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.